Banyak orang ngaji Quran itu pengennya instan. Ngaji Quran itu pengennya instan langsung bisa. Buru ujung kehilangan delek. Jadi mengejar yang sunnah tetapi kehilangan yang wajib. Ngaji Quran 1 jam 2 jam pengennya langsung bisa fasih baca Quran. Ya nggak mungkin. Kalau belajar lagu bisa, tapi kalau belajar makharijul huruf ini butuh waktu yang lama, butuh latihan yang lama. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, yang baik, butuh latihan yang lama di hadapan guru yang ahli. Kita belajar makharijul huruf ini bukan semata untuk membaca kalamullah. Jadi kita berlatih makharijul huruf, sifat-sifat huruf hijaiyah ini bukan semata untuk membaca kalamullah, tetapi ini untuk menyempurnakan rukun qauli sholat kita, ibadah kita. Kalau kita belajar makharijul huruf hanya untuk membaca kalamullah, tentu dengan kita tidak membaca Al-Quran, kita terselamatkan dari dosa. Tetapi masalahnya, apa ya, kita nggak sholat. Surat Al-Fatihah ini kalamullah, butuh dingelmoni, butuh belajar, berlatih untuk membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Makanya pada malam hari ini khusus yang akan kita bahas adalah surat Al-Fatihah bil makhraj. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Mari kita awali dengan membaca ta'awud. Sebelum kita membaca Al-Quran, disunahkan membaca ta'awud. Ta'awud itu lafal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya menggunakan lagu standar, artinya tidak menggunakan lagu yang meliuk-liuk, enggak. Ini ada sanadnya. Jadi lagu yang kata orang medok ini ada sanadnya. Jangan dianggap lagu yang orang bilang medok ini enggak ada sanad. Ada sanadnya. Mbah Kyai Munawir, ini sejarah. Mbah Kyai Munawir itu belajar Al-Quran 21 tahun di Mekah, Madinah. Menghatamkan Al-Quran di sana. Akan sampai sab'ah. Beliau pulang ke Indonesia mengajar Al-Quran. Lagunya lagu medok seperti ini. Lagu polos, klasikal. Tidak meliuk-liuk seperti orang sekarang, enggak. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ. Membaca Al-Quran ini bukan hanya soal suara yang enak, lagu yang bagus, enggak. Ini tentang bagaimana kita menerapkan makharijul huruf dengan baik dan benar, sesuai dengan porsinya. Kalau huruf tebal ya ditebalkan, kalau huruf tipis ya ditipiskan, kalau panjang dipanjangkan, kalau dengung didengungkan, sesuai dengan makhraj atau tempatnya. Makanya untuk menjaga kehati-hatian itu, lagunya ya lagu medok seperti ini. Ini ada sanadnya. Nanti kalau sudah selesai, kita isi dengan lagu yang indah. Tapi jangan sampai salah.
Jangan sampai buru ujung kehilangan delek, mengejar sesuatu yang sunnah tetapi kehilangan yang wajib. Ini banyak sekarang orang sekarang ini yang diburu guru Al-Quran itu yang suaranya enak, bukan yang makharijul hurufnya bagus. Jadi kadang hanya lagunya saja yang ditonjolkan. Kalau bisa buru delek tetapi tidak kehilangan ujung. Nah, berarti mengejar yang wajib tetapi tidak kehilangan yang sunnah. Langsung saja kita mulai. Nanti kita bil makhraj ya, ta'awud bil makhraj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Setiap kita melafalkan huruf hamzah ini berarti jauh, dalam. Karena makhrajnya hamzah itu paling jauh, halaq paling jauh, tenggorokan paling jauh. Dan sifatnya 5, yaitu jahr, syiddah, istifal, infitah, ismat. Artinya apa? Kalau kita melafalkan huruf hamzah, ini suaranya tertahan, nafasnya tertahan, lidahnya tetap di bawah dan berat. Kenapa harus dibuka mulutnya? Karena kalau tidak dibuka tidak akan sampai pada tempatnya. Biar sampai ke tempatnya harus dibuka. Karena ini huruf paling jauh. Berat, nafas, suara rasanya seperti masuk. Ain ini depannya hamzah. Jadi kalau hamzah itu halaq paling jauh, kalau ain ini tengah-tengah. Jadi tenggorokan ini ada 3 pabrik. Jadi dalam tenggorokan kita ini ada 3 pabrik. Yang paling jauh ini halaq paling jauh, ini menghasilkan 2 huruf yaitu hamzah dan ha. Depannya hamzah dan ha ini ada menghasilkan 2 huruf, ada pabrik kecil menghasilkan 2 huruf yaitu ha dan ain. Harus jauh juga. Ya lumayan jauh juga. Jadi bukan angu. Kalau angu itu di jauh sini. Jadi kurang jauh. Tengah-tengah antara NG Indonesia dan hamzah, disitulah ain. Bukan ngangingu, bukan aiu. Tengah-tengah antara ngangingu dan aiu, disitulah makhrajnya ain. Harus dilatih. Cara latihannya dengan menyertakan huruf ba di depannya. Kalau masih banga, bangi, bangu, itu berarti masih di depan sini. Kalau ba'a, ba'i, ba'u, kejauhan itu terlalu jauh. Di depan diajukan lagi. Ba'i, ba'u. Kita coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Zalnya meringis, zu. Jadi bukan langsung didorong. Bukan a'udzubil. Kalau langsung didorong itu otomatis menjadi huruf dha. Karena zal dan dha ini satu makhraj. Satu pabrik. Yang membedakan keduanya adalah sifat. Kalau dha itu huruf memiliki sifat istifal, tebal. Dalam harokat apapun dibaca tebal, dha, zi, zu, termasuk dhamma. Kalau zal ini huruf istifal, harus dibaca tipis. Za, zi, zu. Dan lidahnya jangan sampai keluar. Jangan za, zi. Tidak ada makhrajul lisan atau huruf yang tercipta dari lidah. Ini yang sampai keluar dari gigi tidak ada. Jadi tetap di belakang gigi. Za, zi, zu.
Ini makhrajnya ya ujung lidah ditekan di belakang gigi jari atas mengenai gusi. The, zu. A'udzu, meringis ya, karena ini dzal bukan udhu. Jadi harus meringis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Lam jalalah Allah setiap didahului harokat kasroh pasti dibaca tipis. Jadi bukan billo tapi billah. Kalau didahului harokat domah atau fathah baru tebal Allah. Tetapi kalau didahului harokat kasroh ini tipis. Lam jalalah Allah tipis. Billah. Dan lam tipis itu harus dijelaskan karakter vokalnya. A bukan la, bukan billah, tetapi billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini, terus nun fathah ini juga harus dijelaskan. Mina, jangan menjadi mino atau mine. Ini banyak orang yang membaca ta'awud ini menjadi minus. Kalau enggak minus ya minos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Karena saking semangatnya mungkin ya. Ini harus diluruskan. Nun fathah itu tetap minash. Shinnya tafashi, harus ngowosh, nafasnya banyak. Shin itu tengah lidah, bukan ujung lidah, tetapi tengah lidah. Yang ditekan tengah lidah. Nash, jadi agak jedir, bibirnya agak jedir. Kalau tidak dijedirkan, itu kurang maksimal. Nafas yang keluar kurang maksimal. Artinya tidak tafashi lagi nanti kalau tidak dijedirkan. Harus jedir. Nash. Biar nafasnya banyak, ditekan posisi jedir. A'udzu billahi minash. Jangan menjadi minus, jangan menjadi minos. Tetapi harus tetap jelas fathahnya nun. Minash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitu ini sifat lain harus dijelaskan syai. Jangan menjadi syai. Jadi bukan syai tapi syai. Ini harus dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Roknya ini dibaca tebal. Nirro. Jadi jangan terlalu lama. Nirro. Ada alif lam di situ, jadi harus dijelaskan karakter tipis tebal. Jadi ni non kasrohnya tipis, tetapi roknya ini harus tebal ya. Nirro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim ini tengah lidah, samar seperti shin tadi. Jadi bukan niroji. Kalau ji itu pucuk lidah. Jadi jimnya Al-Quran, jimnya huruf hijaiyah itu bukan pucuk lidah. Jadi bukan J Indonesia, bukan. Bukan jajiju, bukan. Tetapi jajiju. Sifatnya jahar syidah, nafas suara tertahan. Jajiju. Bukan jajiju. Kalau jajiju itu ujung lidah. Ini J Indonesia. Ini banyak yang menyamakan jim ini dengan J Indonesia. Ini meleset jauh. Harus dimundurkan lagi ke tengah lidah. Jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau makhrajnya sudah dapat, kita isi dengan lagu enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mantap. Kalau makhrajnya belum dapat, ujuk-ujuk lagu. Wah, kocar kacir. Apa sih? Nggak enak. Kalau orang pernah ngaji di kuping nggak enak.
Ini harus diperhatikan. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة ولأمة مؤمنة غير من مشركات. Sekarang kita masuk ke surat Al-Fatihah ayat 1. Kalau Syafi'iyah, di Indonesia ini Syafi'iyah, basmalah itu termasuk surat bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ya otomatis basmalah disertakan. Karena menurut Imam Syafi'i, basmalah termasuk bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Makanya kalau imam sholat di Indonesia harus pakai basmalah, harus pakai bismillah. Karena di sini Syafi'iyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yuk. ولا تنكحوا المشركات. Mbah Kiai Munawir belajar 21 tahun di Mekah, Madinah. Pulang ke Indonesia tetap menggunakan basmalah. Jadi enggak terus langsung alhamdulillah, karena di sini Syafi'iyah. Jadi tetap menggunakan basmalah. Yuk kita latihan bismillah. Tetap lagu polos tanpa yang liuk-liuk enggak. Kita pakai polos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Nah, ba ini makhrajnya syafatain bagian dalam. Jadi perlu dicatat, ba ini makhrajnya syafatain bagian dalam, bukan luar. Jadi jangan digeget, kalau digeget ini meleset. Jadi makhrajnya ba itu syafatain bagian dalam, bibir bagian dalam. Bi, mingkemnya biasa saja. Bi. Yang perlu diluruskan adalah sifat. Sifatnya ba itu jahar syiddah. Artinya apa? Kalau kita melafalkan huruf ba, nafas kita, suara kita tertahan seperti masuk ba bi bu, abe ba bi bu. Jadi bukan ba bi bu, bukan didorong, tetapi tertahan. Jahar syiddah, ba bi bu. Beda kan antara ba bi bu dengan ba bi bu. Kalau ba bi bu ini saya dorong. Tetapi kalau ba bi bu ini saya tahan. Paham ya? Nah, di sini baknya mingkemnya biasa. Bis. Sinnya meringis karena ini sifatnya istifal untuk menjelaskan sin dan shod ketika berharokat sukun ini kalau sin harus meringis. Bis. Harus dijelaskan tipisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la, lam tarkik atau lam jalalah Allah yang didahului harokat kasroh. Ini harus dijelaskan la, jangan menjadi bismillah, bukan la, tetapi la. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dalam kita melafatkan huruf ha. Bersih, jangan sampai meleset ke makhrajnya kho. Jadi harus dijaga bersihnya. Roh, nafasnya keluar banyak halus. Roh, jangan sampai kotor. Kalau kotor itu berarti bergeser ke makhrajnya kho. Karena ha dan kho ini cuma
ya depan belakang. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya pasti meleset ke kho. Ini harus dilatih, harus dibiasakan dari awal. Kalau kita ngaji harus dibiasakan dari awal. Hak itu bersih. Kalau enggak nanti akan menjadi tabiat, kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan meleset, ya sudah sulit diluruskan itu sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ro ketika ada alif lam di depannya itu dibaca tebal. Hirro, nirro. Jadi moncongnya dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hak dua dijelaskan bersihnya ketika hamas. Roh jangan sampai kotor. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makhrajnya sudah dapat, kita isi lagu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhrajnya bagus, pakai lagu tambah bagus, jos ya. Nah, itu ayat 1. Ayat 2. Ini ayatnya berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamzahnya mangap. Ini diawali dengan hamzah, harus jelas mangapnya a. Nah, lam ini makhrajnya ujung lidah ditekan di langit-langit bagian agak depan. Jadi di langit-langit itu ada 3 makhraj itu. Yang paling depan ujung lidah ini kalau ditekan paling depan itu ada lam, la, al. Belakangnya lam itu ada nun, an. Belakangnya lagi ada ro. Jadi ini cuma berdekatan sekali. 3 huruf ini berdekatan sekali. Lah, lam ini paling depan. Al. Jadi jangan sampai kita melafalkan huruf lam lidahnya keluar. Al. Nah, itu jelas meleset jauh banget. Offset, kemajon. Enggak ada makhraj yang tercipta dari lisan atau lidah. Ini yang sampai keluar gigi enggak ada. Catat ya. Tidak ada huruf yang tercipta dari lidah yang sampai keluar dari gigi, enggak ada. Semuanya di belakang gigi. Tinggal dipaske saja. Al. Ujungnya ditempel ke langit-langit atas. Al. Coba dipraktekkan di rumah. Al, la, li, lu. Bukan la, li, lu. Bukan keluar, tetapi tetap di dalam. La, li, lu. Nah, ini jangan sampai mantul. Jangan alham, tidak boleh. Harus langsung mengatup, harus sampai ditekan dan kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Dal ini makhrajnya sama dengan to dan ta. Jadi ujung depan atas lidah ditekan di belakang gigi jari atas mengenai gusi. Da, di, du, ade. Da, di, du, ade. Sifatnya jahar sidah. Jadi hati-hati, jangan sampai kemunduran. Kalau kemunduran nanti menjadi D Indonesia. Ini banyak yang membaca dal ini terlalu ke belakang, akhirnya menjadi D Indonesia. Da, di, du, itu kemunduran. Agak diajukan lagi mengenai gigi. Da, di, du. Kalau orang Jawa ini sudah enak. Soalnya apa? Bahasa ibu kita dari kecil ya da, bukan da. Kita dari kecil ya dolan, neng di, da, dolan, dodolan. Nah, kan kita tinggal menyempurnakan sifatnya saja. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركة ولو أجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن. Jadi dal ini sifatnya jahar syiddah. Jadi tidak terlalu dilepas nafas dan suaranya, harus ditahan. Da, di, du, ade, da, di, du, ade. Beda kan misalkan saya lepas da, di, du. Ini tidak saya kontrol. Kalau dikontrol, ini butuh latihan. Da, di, du, ade, da, di, du, ade. Nah, dalam ayat ini tadi alhamdu. Jadi du bukan du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lam jalalahnya harus dijelaskan la, bukan la. Tidak ada lam tipis kok la, enggak ada. Yang ada la. Alhamdulillahi rob. Baknya ini sama dengan mem, makhrajnya sama dengan mem. Syafatain bagian dalam. Tadi di awal bismillah sudah kita bahas, bak itu syafatain bagian dalam, mingkemnya biasa. Rob, jadi jangan rob, jangan digeget. Jangan alhamdulillahi rob, enggak bisa, rob enggak bisa. Harus tetap di dalam. Artinya kita menggambarkannya dengan ya biasa saja mingkemnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalam harus jelas bukan nga. Kalau nga ini jauh ya, depan sini didalamkan lagi. Ini tapi jangan sampai terlalu jauh, nanti menjadi hamzah. Jangan sampai rabbil a, kalau a nanti menjadi hamzah. Agak depan lagi Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Lam yang belakang juga dijelaskan la-nya, jangan la. Alamin enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini namanya hati-hati. Ini belum dikasih lagu, jadi masih medok ya. Nanti kalau dikasih lagu enak. Saya contohkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, enak kalau dikasih lagu. Terus ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Hamzahnya harus tetap tipis. A. Yang tebal itu ro. Jadi jangan ikut tebalnya ro. Jangan Ar-Rahman. Nggak boleh. Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Hamzahnya tetap harus tipis. Mangap dulu baru moncong. Ar-Rahmanir Rahim. Jelaskan. Haknya harus bersih. Sama seperti ayat pertama bismillah tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah,
Ma harus mangap juga, jangan menjadi me, tapi ma. Maliki yau. Nah, ini sifat lain harus dijelaskan yau. Jangan menjadi yau. Jadi kalau ada wawu mati didahului harokat kasroh, ini harus dijelaskan au. Tidak boleh menjadi au. Ini harus dilatih. Dari awal harus dilatih. Karena kebiasaan ini kalau tidak diawali dari awal sulit untuk istiqomah, untuk untuk husnul ada, membiasakan benar itu sulit. Harus dari awal. Maliki yaumiddin, dal langsung ditekan. Maliki yaumiddin. Ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ini tidak boleh dengung. Jadi ya tasydid itu bukan gunnah musyaddadah. Tidak boleh didengungkan. Iya, enggak boleh. Yang harus didengungkan itu nun tasydid dan mim tasydid. Kalau ya tasydid tidak boleh didengungkan. Langsung ditekan dan lepas. Iya, cepat. Iya, seperti itu. Iya, jangan iya, tapi iya. Ya fathah itu ya, harus dijelaskan. Iya kana. Nah, ini ain, bukan hamzah. Kalau nggak hati-hati kurang kurang pas, nanti menjadi hamzah. Iya kana budu wa iya kana nasta'in. Wa, bukan wa. Banyak loh yang membaca iya kana budu wa iya, bukan wa, tapi wa. Wawu fathah itu wa, bukan wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Nas itu meringis karena huruf sin. Ta'in itu ain, bukan ta'in tapi ta'in dalam. Terus ada yang tanya begini, kenapa dalnya tidak mecece? Kalau di metode apa itu? Ada yang mengajarkan iyyaka na'budu, harus muncul budu. Ini saya jelaskan. Jadi tidak semua huruf istifal atau huruf tipis itu harus dijelaskan dengan meringis. Ada yang tidak dengan meringis itu sudah istifal, termasuk dal. Kalau yang sama seperti dal dan sin itu kan ada yang menyuruh kalau tidak diberingiskan akan mudah terpleset. Misalkan tadi a'udzu, kalau tidak diberingiskan itu akan menjadi dha, terpleset ke dha, makanya harus diberingiskan. Kalau dal ini tanpa kita harus budu, itu tanpa harus meringis pun sudah termasuk istifal. Budu itu sudah termasuk istifal. Ini kata guru saya Romo Kiai Julil Abab Arwani. Jadi tidak semua huruf istifal atau huruf tipis itu harus meringis. Ada sebagian yang tidak harus meringis, itu sudah termasuk istifal. Yang penting makhrajnya benar, sifatnya benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Hatta yu'minna wala amatum mu'minah wala amatum mu'minatun khairum min musyrikat walau ajabtum walau ajabatkum walau ajabtum walau ajabatkum walau ajabtum
ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini dalam, ha ini dalam, tapi hanya satu hentakan saja. Jangan 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 sampai ngoyo. Satu hentakan saja. Dinas. Ini nunnya harus tetap tipis. Nah, shotnya tafkhim tebal. Nas moncong. Dinas sirotol. Ro to itu langsung didorong karena ro itu tafkhim, ro fathah itu tafkhim. To itu huruf isti'la, artinya langsung moncong. Jadi tidak usah ro, enggak usah pakai menjejek. Langsung didorong. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini sinnya harus meringis. Karena untuk membedakan dengan huruf shad. Kalau tidak meringis misalkan otomatis menjadi huruf shad. Kalau ini dibaca di dalam sholat, batal sholatnya karena rukun qaulinya rusak. Nih, ini ngaji. Nanti kalau nggak dibenerin, hati-hati sholatnya ini bagaimana ini. Rukun qauli ini harus diperhatikan betul. Ihdinas siratal mustaqim. To ini huruf terkuat. Enggak cuma itbaq tetapi harus tafkhim juga otomatis ya. Istilah itu pasti naik dan itbaq moncong kuat. Huruf terkuat to ini. Memiliki sifat 6 kuat semuanya. Jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, qalqalah. Wes komplit ini huruf terkuat. Rajanya huruf hijaiyah yang paling kuat ya to ini. To, ti, tu, atu. Harokat apapun selalu moncong. To, ti, tu, atu. Harus dijelaskan tafkhimnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sinnya meringis, qafnya mencucut dulu baru meringis. Karena qaf juga termasuk huruf istilah, huruf tebal. Qi. Jadi tidak cukup hanya nyekluk qi, tapi harus moncong dulu baru meringis. Qi. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dilatih di rumah. Kalau enggak nanti di copy ini videonya buat latihan. Tapi ingat, ini baru latihan. Ngaji beneran nanti di hadapan guru. Musyafahah. Akhirnya talaki. Ilmu itu nanti dapat dari guru bukan dari video ini. Ini belum cukup. Kalau ngaji dari video kayak gini belum cukup. Ini latihan aja lah, latihan. Pra ngaji. Nanti kalau ngaji betul ya sowan guru ngaji. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dilatih. Terus ayat berikutnya siro. Nah, shad ini huruf istilah. Jadi 7 huruf istilah itu 7. Ada kha, shad, dot, wain, to, qaf, dha. 7 huruf ini dalam harokat apapun selalu dibaca tebal. Tebal itu moncong, tafkhim. Termasuk ini siro, moncong dulu baru meringis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal la. Ini jangan sampai menjadi la tapi la. Siratal ladzina. Ladzi, zal jangan sampai keluar lidahnya, jangan ladzi itu lepas. Jadi tidak ada huruf yang tercipta dari lidah kok sampai keluar gigi, nggak ada. Tadi sudah dibahas di awal. Semuanya di belakang gigi. Di belakang gigi seri atas mengenai gusi kalau zal. Ladzi, di. Jadi nggak kelihatan lidahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati ada ain 2.
an'amta alaihim. Ini jangan sampai jangan sampai ada pantulan ane. Nah, ini harus langsung ditekan, langsung ditekan kuat. Ain di dalam sini. Ain alaihim. Ain 2 ini harus dijelaskan ainnya. Jangan berubah menjadi hamzah. Kalau kita sholat berubah menjadi hamzah, batal sholatnya. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim, batal sholatnya. Fatihahnya rusak, sholatnya ikut rusak dah. Harus dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Lai, bukan lai, tapi laihim. Terakhir. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Wairil. Wain ini jangan mendengkur. Ini satu makhraj dengan kha, cuma sifatnya berbeda. Kalau kha kan rokhawah hams, artinya suaranya, nafasnya dilepas. Kha, kotor, kha. Tetapi kalau wain ini rokhawah tetapi jahar. Artinya apa? Suaranya dilepas tapi nafasnya tertahan. Wairil maudu. Dan termasuk huruf istilah. Makanya dalam harokat apapun dibaca tebal, baik fathah maupun sukun. Wairil mau. Jadi nggak cukup mag. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والأبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. Nggak cukup. Ini korupsi sifat. Kalau sampai meringis, wen berarti korupsi sifat istilah. Harus moncong. Wairil maudu langsung didorong karena dot juga termasuk huruf istilah. Du. Kalau kita melafalkan huruf dot ini jangan sampai, catatannya ya. Ini dari kanan kiri lidah ditekan di gigi geraham atas. Jangan sampai ininya menggelembung pipi. Jangan sampai biasa saja. Do. Terus bibir ini tetap terbuka. Do, di, du, out. Harokat apapun selalu moncong. Bibirnya posisi terbuka, pipinya tidak menggelembung. Paham? Do, di, du, out. Nanti digurukan. Kali ini hanya latihan aja. Wairil maudu bi'alaihim waladdallin. Wala. Jangan lamnya jangan ikut tebalnya udut. Jangan walau, tapi walau. Tetap harus jelas tipisnya. La, wala. Udutnya harus dijelaskan sifat istitolah. Udut itu satu-satunya huruf yang bisa mulur ketika ditekan. Walau do. Jadi jangan terburu-buru dilepas. Walau do, terburu-buru. Sabar dulu. Mulur dulu baru dilepas. Walau dolin. Dan ini termasuk mat lazim kilmi mustaqol. Artinya apa? Dibaca panjang. Kalau ada huruf mat ketemu tasydid itu mat lazim kilmi mustaqol, panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 hitungan. Caranya menghitung begini. Wairil maghdubi alaihim waladdall. Jadi hitungan ke-6 ini naik. Do masuk pertama. Dol. Nah, pas hitungan ke-6 naik. Dan tidak berdengung. Lam tasdid bukan hunah musyaddadah. Jadi jangan kelamaan. Jangan dolin, batal sholatnya.
Karena apa? Lam tasdid bukan hunah musyaddadah. Jadi tidak boleh didengungkan. Langsung ditekan dan lepas. Saya ulangi. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak dipanjangkan sedikit. Nah, ini sudah komplit. Sekarang saya ulangi dari awal dengan lagu. Ya, dengan lagu. Tadi kan polosnya seperti itu. Dan ini bukan apa ya? Bukan termasuk ngaji. Jadi ini cuma latihan aja lah, motivasi. Ngaji ya nanti di hadapan guru yang ahli, digurukan bacaannya benar apa belum. Nah, guru nanti yang menentukan ini sudah baik atau belum, benar atau belum, nanti guru. Ini hanya motivasi untuk kita semuanya biar tambah semangat dalam belajar, dalam mengaji. Finishingnya nanti harus digurukan. Nah, sebagai penutup, ini saya bacakan dari awal. Saya sekali, semuanya sekali. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 221. Tentang larangan menikah justru ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة ولا أمة مؤمنة غير من مشركات ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau sudah bagus makhrajnya diisi lagu tambah enak. Intinya makhrotan dulu baru pakai lagu. Jangan terburu-buru ngaji Quran langsung pakai lagu. Ya, nanti bubrah semua makhrajnya. Jadi urut-urutannya harus pakai dasaran makhraj. Begitu makhrajnya sudah bagus baru diisi lagu. Itu namanya buru delek tidak kehilangan ujeng. Jangan seperti yang sekarang ini. Banyak orang ngaji Quran itu pengennya instan. Ya. Ngaji Quran itu pengennya instan langsung bisa. Buru ujeng kehilangan delek. Jadi mengejar yang sunnah tetapi kehilangan yang wajib. Ngaji Quran 1 jam 2 jam pengennya langsung bisa fasih baca Quran. Ya nggak mungkin. Kalau belajar lagu bisa, tapi kalau belajar makharijul huruf ini butuh waktu yang lama, butuh latihan yang lama. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas yang baik butuh latihan yang lama di hadapan guru yang ahli. Bukan di hadapan YouTube, tapi di hadapan guru yang ahli. Karena yang bisa menilai benar atau salah, sudah pas atau belum itu guru. Kalau di depan YouTube, kalau salah yang benerin siapa? Ya, videonya ngomong terus di sini. Tapi di sini salah yang benerin siapa? Enggak ada. Dibiarkan aja. Jadi harus guru. Finishingnya harus digurukan. Dah, semoga bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya, insya Allah. Ya, besok saya kabar-kabar di FB kalau mau live ngaji makhrotan begini. Ini sebenarnya ya kurang lama, tapi ya nanti kalau kelamaan juga waktunya juga ya. Insya Allah besok sedikit-sedikit. Kalau pengen ya nanti disimpan video ini, disimpan untuk latihan, tapi harus digurukan intinya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.